Ketidakadilan didewakan demi kenyamanan sebagian orang. Kemewahan dipertontonkan. Jeritan yang lemah dan tertindas tidak dihiraukan. Penjahat dipandang sebagai pahlawan, dan orang yang jujur malah ditertawakan dan disingkirkan. Tata nilai dan tata kebenaran dijungkir balikkan. Ini zaman kalau bendu sudah. Yang baik dianggap penjahat, yang jahat dianggap pahlawan. Kebolak-balik tata nilainya. Yang tidak adil dipuji-puji, yang dizolimi dicela-cela kalau bendu. Jadi tampaknya stabil, tapi kestabilan itu dalam ketidaksadaran. Ini menurut Ronggo Warsito cirinya zaman kolo bendu. Ngaji filsafat bersama Bapak Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di sesi yang baru. Kita lihat lagi, kalau ini yang saya sebut tadi mikro ya. Mikro itu yang untuk skala kecil, jagat cilik kehidupan kita. Sekarang kita lihat ke jagat yang besar, jagat yang makro. Seperti apakah cokro manggilingan bekerja? Kita ambil satu contoh, misalnya pendapatnya beliau Ronggo Warsito tentang perputaran zaman. Bagaimana jagat besar ini berputar. Kalau di serat Kolotido, atau mungkin teman-teman bisalah membaca serat Centini, yang di situ juga banyak mengutip pandangannya Ronggo Warsito. Jadi zaman ini berputar dari fase Kolotido, kemudian Kolobendu, dan akhirnya Kolosubo. Jadi ini sebenarnya fase-fase akhir zaman. Kalau dalam Ronggo Warsito, jadi fase-fase zaman yang berputar dari lahirnya satu peradaban, satu budaya, sampai mengalami masa-masa akhir. Nah, masa-masa akhir itu diawali dari Kolotido. Zamannya beliau, Ronggo Warsito sendiri, itu beliau menyebutnya zaman beliau itu ya zaman Kolobendu yang diawali dari Kolotido. Jadi ada Kolotido, kemudian Kolobendu, dan nanti mengalami perbaikan saat Kolosubo. Kolotido itu zaman egoisme. Jadi ketika orang mengejar kesenangannya sendiri, kebaikan dan kebenaran diremehkan. Pembedaan-pembedaan, ini benar loh, itu salah, ini adil loh, kalau yang itu tidak adil. Ini baik, kalau yang itu buruk, itu sudah tidak lagi digubris. Semua orang mengedepankan kepentingannya sendiri. Nah, ini zaman Kolotido. Zaman Kolotido ini muncul biasanya setelah orang mengalami stabilitas, mengalami kemapanan, kemudian muncul egoisme-egoisme. Ingin enaknya sendiri, ingin menang terus, ingin senang terus. Berbeda dengan era sebelumnya. Biasanya era-era sebelumnya ini kan era membangun, era membentuk, era era menata dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau sudah mulai makmur, mulai sukses, mulai juga egoisme, mulai juga orang merasa ya sudah, ini sudah enak, sudah benar. Terus masing-masing ingin senangnya sendiri. Akal sehat diremehkan, menganggap dirinya selalu benar. Ini awal-awal kerusakan, namanya Kolotido. Kalau Kolotido semakin parah, akan muncul Kolobendu.
Kolobendu ini semacam puncaknya Kolotido. Ini yang disebut zaman edan oleh Ronggowarsito. Jadi di zaman ini, di era Kolobendu ini, ya memang kelihatannya stabil, kelihatannya beres, tapi beres dalam ketidakberesan. Stabil tapi kelihatannya. Makanya ilustrasi zaman edan itu kan, semua orang sudah edan. Kalau tidak ikut edan, tidak keduman. Maka semua ingin keduman, akhirnya edan semua. Di kalangan orang edan semua, itu yang waras yang dianggap edan. Karena semua edan, ya ketoknya sama semua, kelihatannya beres semua. Tapi beres dalam ketidaksadaran. Di antara cirinya, nanti teman-teman yuk boleh bacalah dulu, kita pernah sekilas juga membahas beliau Ronggowarsito ini. Ketidakadilan didewakan demi kenyamanan sebagian orang. Kemewahan dipertontonkan. Jeritan yang lemah dan tertindas tidak dihiraukan. Penjahat dipandang sebagai pahlawan dan orang yang jujur malah ditertawakan dan disingkirkan. Tata nilai dan tata kebenaran dijungkir balikkan. Ini zaman Kolobendu sudah. Yang baik dianggap penjahat, yang jahat dianggap pahlawan. Kebolak-balik tata nilainya. Yang tidak adil dipuji-puji, yang dizolimi dicela-cela. Kolobendu. Jadi tampaknya stabil, tapi kestabilan itu dalam ketidaksadaran. Ini menurut Ronggowarsito cirinya zaman Kolobendu. Tapi ya karena dunia ini cokro manggilingan, pada saatnya Kolobendu juga akan berganti jadi Kolosubo. Jadi Kolosubo itu zaman solusi. Dari zaman gelap, lahirlah zaman terang namanya Kolosubo. Zaman stabilitas, zaman kemakmuran. Biasanya digambarkan akan muncul seorang tokoh yang hadir sebagai penyelamat. Seorang ratu adil. Yang dia ini dalam perjuangannya didukung oleh orang-orang yang selalu eling lan waspada. Ini Kolosubo. Jadi zaman cahaya ketika muncul seorang penyelamat, seorang ratu adil yang membebaskan semuanya dari kegelapan zaman Kolobendu. Nah, Kolosubo ini kan kemakmuran, ketentraman. Tapi juga tidak akan tetap begitu. Pada saatnya Kolosubo akan berganti jadi Kolotido. Kolotido akan berpuncak pada Kolobendu, dan di puncak Kolobendu akan muncul Kolosubo. Terus begitu. Itulah contoh cokro manggilingan. Jadi zaman itu tidak sekedar hanya susah kemudian selesai, atau hanya seneng kemudian selesai, tapi ya ganti-ganti. Jadi ada Kolotido, ada Kolobendu, ada Kolosubo. Kolosubo juga akan nanti muncul orang-orang egois mencari senangnya sendiri, tidak peduli baik buruk benar salah. Lahirlah Kolotido. Kolotido semakin parah, muncullah Kolobendu. Pada puncaknya Kolobendu muncul tokoh yang menyelamatkan. Disitulah Kolosubo lahir. Jadi inilah perputaran zaman secara cokro manggilingan. Makanya teman-teman yo menyikapi kalau kita punya visi cokro manggilingan ini, yang sedang sedih tidak usah putus asa, zaman pasti ganti dan berubah. Yang sedang sukses, sedang menang, jangan jumawa, karena zaman juga pasti akan berubah. Hidup kita kadang di atas, kadang di bawah. Baik, yo, kalau tentang tiga ini teman-teman boleh kembali lagi mencari serat Kolotido, atau hari ini kan banyak itu tulisan-tulisan atau mungkin video-video YouTube yang membahas tentang Ronggowarsito dan ramalan-ramalan akhir zaman versi para pujangga Jawa.
Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam tradisi falsafah hidup Jawa ada konsep juga cara menyikapi cokro manggilingan. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini berputar, hidup ini tidak statis, tapi selalu bergerak, berubah, dan dinamis, apa yang harus kita pedomani? Ada istilah dalam budaya Jawa namanya Triwikromo. Triwikromo ini ada yang mengartikan keteguhan hati, ada yang mengartikan alam. Jadi Triwikromo itu 3 prinsip, 3 ranah dalam hidup kita yang harus kita taklukkan, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menghadapi hidup yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, yang selalu berubah, senjata kita adalah Triwikromo. Menguasai masa kini, masa depan, dan juga masa lalu. Prinsipnya apa? Bagaimana cara kita menguasai? Nah, cara menguasai atau prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa yang kita rasakan saat ini adalah buah dari yang kita lakukan di masa lalu. Berarti apa? Kita harus mengambil pelajaran dari masa lalu sehingga kita nanti di masa depan bisa mengalami hal yang lebih baik daripada yang sekarang kita alami. Saya sudah enak kok Pak, masa lalu saya tertib sehingga sekarang saya bahagia. Ya, maka belajarlah dari masa lalumu sehingga engkau bisa di masa depan bahagia terus, atau syukur-syukur bisa semakin bahagia. Saya di masa lalu kemarin masih ada keliru-kelirunya Pak. Ya, berarti buahnya keliru-keliru itu kan kau rasakan sekarang. Maka lakukan perbaikan saat ini biar nanti kalian di masa depan tidak merasakan buahnya keliru-kelirumu seperti yang kau rasakan sekarang. Jadi itu prinsip pertamanya itu. Ya, nyambung dengan prinsip yang kedua. Kalau prinsip yang kedua, yang kita lakukan sekarang akan kita nikmati buahnya di masa depan. Ini sama. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, ya siap-siap menerima hasilnya di masa depan. So, kalau diringkas dengan satu kata, Triwikromo itu menaklukkan masa lalu, masa kini, masa depan dengan cara belajar dari masa lalu, memperbaiki masa kini demi lebih baik di masa depan. Inilah cara kita menaklukkan 3 masa. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Berarti kita tidak belajar dari masa lalu, apalagi tambah lebih jelek dari kemarin. Nah, itu berarti ya kita tidak belajar dari masa lalu. Kalau dalam Islam itu kan jelas, Muslim itu yaumuhu khairun min amsihi. Hari-harinya saat ini itu lebih baik dari kemarin. Dan hari besok lebih baik. Harus kita pastikan lebih baik dari hari ini. Tidak boleh sama saja. Kalau sama saja kita disebut orang yang rugi. Dan kalau lebih jelek, kita disebut orang yang terlaknat. Maka ayo hati-hati mengelola masa, mengelola waktu. Waktu bisa menjadi teman kita yang paling ampuh, paling dahsyat, tapi sebaliknya dia juga bisa jadi musuh kita yang paling menghancurkan. Mari kita taklukkan lewat Triwikromo dengan cara tidak sembrono. Kita hidup hari ini dengan belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk mendapatkan buah yang lebih baik di masa depan. Jadi ini rumus pokoknya menghadapi cokro manggili. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya bagaimana sih terjemahan
dari cokro manggilingan ini dalam kehidupan nyata. Kalau tadi kan prinsipnya triwikromo. Dalam kehidupan nyata, bagaimana kita memedomani cokro manggilingan ini? Yang pertama, di kalangan masyarakat Jawa dikenal pandangan bahwa hidup kita ini adalah sumbernya berasal dari Tuhan dan nanti akan kembali kepadanya. Sangkan paraning dumadi. Jadi darinya menuju kembali kepadanya. Kalau dalam Islam teman-teman yo kenalnya innalillahi wa inna ilaihi roji. Jadi memedomani cokro manggilingan itu kita harus selalu sadar ilaihi rojiun. Ini di sesi muhasabah kemarin saya sudah jelaskan panjang lebar. Jadi kehidupan kita ini tidak selamanya. Kita akan berputar lagi kembali pada Allah. Jadi kita ini berasal dari Allah, nanti kembali lagi kepada Allah. Itu kalau dalam budaya Jawa dikenal konsep sangkan paraning dumadi. Hidup ini kalau menurut Sunan Kalijogo kan diibaratkan seperti orang ke pasar. Kalau kita ke pasar itu ya berangkat ke pasar pagi-pagi kan nanti sebentar kemudian kan kita pulang lagi. Kalau sudah mendapat apa yang kita butuhkan. Jadi dari rumah menuju pasar dan nanti balik lagi ke rumah. Dari Allah kemudian kita hidup di dunia nanti kembali lagi kepada Allah. Dan itu tidak lama. Di Jawa dikenal ungkapan hidup itu urip iku prasasat koyok wong mampir ngombe. Hidup itu seperti orang yang mampir sebentar untuk minum. Jadi pastinya dia jangkanya sangat pendek dibandingkan alam yang lain. Tadi ada alam wusono tadi. Oleh karena itu, karena hidup ini hanya pendek sebentar, kita harus hati-hati. Jangan sampai kehabisan waktu. Kalau tadi misalnya analoginya hidup itu untuk mampir ngombe, ya cepet-cepet ngombe. Kalau analoginya untuk belanja di pasar, segera kita beli kebutuhan kita untuk yang kita butuhkan di rumah. Jangan sampai waktu kita habis, kita belum sempat minum. Transit sebentar di dunia, lupa yang kita butuhkan apa. Jadi itulah sangkan paraning dumadi, kita ini berproses dari Allah menuju Allah lagi, dari Tuhan kembali kepadanya. Dulu zaman saya naik bis antar kota itu kan sering ada fase transitnya. Di situ orang ke toilet, kemudian makan. Nah, itu saya membayangkan ya seperti ke pasar tadi, hidup di dunia ini seperti orang transit saat kita melakukan perjalanan panjang. Di situ ya cepet-cepet ke toilet, cepet-cepet minum, kalau butuh makan cepet-cepet makan. Setelah itu balik lagi ke bis, melakukan perjalanan ke tujuan yang memang kita tuju. Ya kayak kalau sekarang lewat tol ya berarti hidup di dunia ini seperti mampir sebentar di rest area. Segera kita penuhi kebutuhan kita dan berjalan kembali. Jangan sampai kita melalaikan kebutuhan kita, kemudian waktunya habis, keperluan perjalanan kita tidak terpenuhi. Apalagi terus lupa kalau kita harus melanjutkan perjalanan. Asik di rest area saja, tidak keluar-keluar dari situ. Nah, ingat-ingatlah hidup ini sangkan paraning dumadi. Jadi dari Allah kembali ke Allah. Putarannya pasti nanti ke situ. Berarti apa? Ayo siap-siap. Ayo memenuhi apa saja yang kita butuhkan untuk ketemu yang sejati. Ini pedoman pertama. Manifestasi dari cokro manggilingan yang sifatnya ketuhanan. Sekarang kita lihat yang sifatnya alam semesta, sifatnya kosmologis. Kalau berhadapan dengan Tuhan, kita dituntut untuk mewujudkan kesadaran sangkan paraning dumadi. Berhadapan dengan alam semesta,
kita dituntut untuk memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono ini kalau diterjemah secara letterlek, memperindah keindahan dunia. Dunia ini apa adanya sudah indah. Kehadiran kita di muka bumi semoga menambah indah, memberi arti dalam hidup. Nah, itu memayu hayuning bawono. Jadi berhadapan dengan alam, jangan kita justru jadi variabel perusaknya, tapi sebaliknya kita menjadi unsur yang memperindah. Ketika kita hadir, alam yang semula indah jadi tambah indah. Itu memayu hayuning bawono. Alam yang kelihatannya biasa-biasa saja ketika kita hadir jadi luar biasa. Nah, itu kemampuan kita memayu hayuning bawono. Bawono itu dunia dan segala isinya. Caranya bagaimana? Ya, memayu hayuning bawono itu caranya dua. Menanamkan kebaikan. Dan yang kedua, mengendalikan diri agar tidak melakukan kerusakan. Mengendapkan nafsu agar lebih terkendali. Ini jadi caranya dua. Ada cara yang pasif, ada cara yang aktif. Cara yang pasif itu mengendalikan diri untuk tidak merusak. Cara yang aktif itu mewarnai dunia ini, mewarnai bumi ini dengan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan yang bisa kita wujudkan. Itulah memayu hayuning bawono. Memperindah keindahan dunia. Ya tentu saja untuk memayu hayuning bawono, untuk sangkan paraning dumadi, kita butuh ilmunya. Jadi ilmu ini nanti vital. Jangan sampai saya itu ndak ingin menghancurkan dunia ini. Malah yang saya lakukan itu memperbaiki. Tapi ketika ilmunya kurang, jangan-jangan yang kita sebut memperbaiki itu malah merusak. Kehadiran kita jadi variabel, jadi unsur yang justru mengacaukan dunia. Nah, ini orientasi yang kedua sebagai manifestasi dari cokro manggilingan adalah memayu hayuning bawono. Kalau tadi kesadaran bahwa akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan, sehingga hidup kita harus tidak terlena, harus selalu waspada, tidak mudah menyia-nyiakan waktu untuk senang-senang saja karena kita punya misi sangkan paraning dumadi. Yang kedua ini memayu hayuning bawono. Kehadiran kita yang sebentar. Usia manusia itu kan tidak panjang. Sepanjang-panjang usia kita paling berapa sih? Itu kan berarti sebentar. Kehadiran kita yang sebentar ini semoga menambah indahnya dunia yang sudah indah. Ini memayu hayuning bawono. Oke. Baik, ya ini kalau mau kita tambah penjelasannya, ini bisa berhubungan dengan etika, bisa berhubungan dengan teologi, bisa berhubungan dengan ekologi tentang lingkungan, bisa juga berhubungan dengan antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya, bahkan mungkin juga politik. Bagaimana kita mengembangkan sistem politik, kehidupan politik yang memayu hayuning bawono. Bagaimana kita mewujudkan hidup berbudaya yang memayu hayuning bawono. Bagaimana kita membentuk kosmos, kita menyikapi kehadiran kita di alam semesta yang memayu hayuning bawono. Inilah prinsip-prinsip dasar kehidupan Jawa yang antara lain bersumber dari falsafah cokro manggilingan. Nah, sekarang yang ketiga, ini juga lanjutannya, orientasi hidup berdasarkan cokro manggilingan. Kalau ini secara psikologis. Kalau tadi kosmologis tentang alam yang memayu hayuning bawono, sebelumnya teologis berhubungan dengan Tuhan, sangkan paraning dumadi. Kalau ini secara psikologis, kejiwaan manusia.
yang berhubungan dengan cokro manggilingan. Ini saya pinjam dari Ki Ageng Suryo Mentara. Dulu pernah kita bahas panjang lebar tentang beliau ini. Silahkan dicari rekamannya. Ini saya ngomong ringkas saja dari berbagai teori yang beliau sampaikan. Jadi di antara pola cokro manggilingan dalam hidup mikro psikologis kita, itu adalah kita harusnya sadar bahwa senang dan susah itu sementara. Teman-teman yang mengkaji Ki Ageng Suryo Mentara mungkin masih ingat istilah mulur dan mungkret. Jadi menurut Ki Ageng Suryo Mentara, rasa hidup manusia sedunia ini sama saja. Yakni pasti sebentar senang, sebentar susah, sebentar senang, sebentar susah. Tidak ada orang itu yang senang terus dari lahir sampai mati, tidak mungkin. Orang kok sedih terus, tidak ada senangnya sama sekali, tidak mungkin. Kecuali orang yang tidak mau bersyukur. Jadi selalu hidup ini naik turun, naik turun. Sekalipun orang kaya, miskin, raja, kuli, wali, bajingan, itu paling banyak saya terjemahkan langsung dari bukunya beliau. Rasa hidupnya sama saja, yaitu sebentar senang, sebentar susah. Yang sama adalah rasanya senang susah, lama, cepat, berat, ringan, ini sama. Sedangkan yang berbeda adalah yang disenangi apa, cuma itu saja yang berbeda. Ada orang yang senangnya punya teman banyak, ada orang yang senangnya punya uang banyak, ada orang yang senangnya kalau ibadah, ada orang yang senangnya kalau rekreasi. Kalau ini beda-beda. Tapi rasa sebentar senang, sebentar susah, ini semua orang sama. Oleh karena itu, kata Ki Ageng Suryo Mentara, kalau kita sadar seperti ini, hidup slow saja, santai saja. Kita bebas dari iri, dari sombong, dari hasut, dari kebencian pada siapapun. Wong kita ini manusia sama saja. Engkau iri apa sih pada saudaramu? Mungkin saudaramu juga iri hal tertentu padamu. Kita hidup ini sama saja, masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya, ada fase pasang, ada fase surutnya. Jadi hidup ini mari kita sikapi biasa saja, santai saja. Kalau bahasanya anak-anak hari ini slow way, karena semua orang sama saja. Tidak ada orang yang senang terus atau susah terus. Tidak usah iri, tidak usah dengki, tidak usah sombong. Coba dilihat putaran gambar itu yang di slide itu, yang kalau ini yang teori mulur mungkret tadi dari Ki Ageng Suryo Mentara, untuk menggambarkan mengapa kok orang itu selalu ada senang dan susahnya. Ini bulatan ini silahkan dimulai dari mana saja. Misalnya hidup ini kita awali, kita punya cita-cita, kemudian cita-cita kita tercapai, akhirnya kan kita senang. Cita-cita tercapai, kita senang. Jangan lupa, ketika orang cita-cita A tercapai, biasanya dia tidak berhenti. Dia masih punya cita-cita lanjutannya. Misalnya, Pak, saya ingin lulus tercepat, terbaik. Misalnya, tercapai, kan kita senang. Tapi kan itu belum titik. Setelah itu kan, karena saya lulus tercepat, terbaik, Pak, saya ingin dapat pekerjaan yang memadai, Pak. Nah, itu kan mulur lagi keinginannya. Yang tadinya seneng, sekarang mulai mulur. Ketika mulur mungkin tidak tercapai. Jadi senengnya terbatas. Sekarang ada keinginan baru. Ketika mulur ini kan mulai sedih lagi. Apalagi kalau tidak tercapai. Tidak tercapai dia jadi sedih. Ketika keinginan tidak tercapai dia sedih. Sedih itu akhirnya apa? Mungkret. Mungkret itu yang tadi standarnya 100 sekarang diturunkan jadi 50. Misalnya tadi cita-citanya pingin dapat pekerjaan yang memadai, nggak dapat-dapat, akhirnya sedih. Akhirnya kan keinginannya berkurang, itu namanya mungkret. Misalnya, sudahlah Pak, nggak harus pekerjaan yang apa-apalah, yang penting ada pekerjaan saja, saya punya penghasilan saja,
Sudah bersyukur Bapak. Nah, ketika mungkret berkurang, akhirnya tercapai. Wong ya asal ndak males saja kan, pekerjaan banyak. Ketika tercapai seneng. Ketika sudah seneng kan terus mulur lagi. Masa sih aku cuma hanya ini pekerjaanku. Kalau semakin ditambah mungkin semakin enak untuk hidupku. Nambah lagi, mulur lagi. Mungkin tidak tercapai lagi, akhirnya sedih. Ketika sedih, mungkret lagi, menyusut keinginannya. Nah, ketika menyusut, tercapai, terus seneng. Ketika seneng, berkembang keinginannya, mulur. Tidak tercapai, akhirnya sedih. Menyusut, ketika menyusut, tercapai. Hidup ini ya siklus antara seneng dan susah. Dinikmati saja prosesnya, perjalanannya. Nah, ini nasihat dari Ki Ageng Surya Mentara. Ini ada kalimat yang saya suka dari beliau, malam hari ini saya bawa. Kata beliau, Ki Ageng Surya Mentara, di atas bumi ini dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak secara mati-matian. Meskipun demikian, manusia itu selalu berusaha mati-matian untuk mencari, menghindari, atau menolak sesuatu. Walaupun kadang memang tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya, atau susah dan celaka selamanya. Tetapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti ia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Ini karakternya manusia. Padahal menurut Ki Ageng Surya Mentara, mbok yo jangan begitu. Menginginkan sesuatu boleh, tidak suka atau menolak sesuatu boleh, tapi tidak harus semati-matian itu. Seolah-olah kalau gagal memperoleh yang diinginkan atau menolak yang tidak disukai, terus hidupmu hancur. Atau kalau memperoleh yang kamu inginkan dan menyingkirkan yang kamu tidak sukai, terus hidupmu bahagia terus itu. Tidak begitu. Hidup tetap akan siklus, kadang senang, kadang susah. Kadang-kadang kita kan begitu, pokoknya Pak, kalau saya diterima jadi PNS ini misalnya ya, wah sudahlah selesai hidup saya Pak, sudah bahagia terjamin sampai anak-anak cucu nanti. Atau kalau saya berhasil menikahi dia Pak, wah sudah hidup saya mesti tidak ada susahnya, seneng terus bahagia terus. Atau kalau saya punya uang 10 miliar saja Pak, wah pasti hidup saya itu ketawa terus, nggak ada sedihnya sama sekali. Kita kan sering punya rasa seperti itu. Atau menolak, wah pokoknya jangan dengan teman saya itu deh Pak, saya akan mati-matian menghindar. Karena teman saya itu tidak cocok sama saya benci sekali sama dia. Semoga dia, kita akan menolak mati-matian. Janganlah Pak kalau kerja di sana itu menurut saya, kita nolak mati-matian. Janganlah Pak kalau menikah dengan dia Pak, saya sudah lama tidak suka dengan perempuan seperti itu, bukan tipe saya. Terus kamu tolak mati-matian. Itu kan kebiasaan kita begitu. Pak Ki Ageng Surya Mentara mengingatkan Mbok yo jangan begitu. Jangan keterlaluan mencari atau keterlaluan menghindari. Seolah-olah kalau berhasil yang engkau cari, hidupmu bahagia selamanya, atau sebaliknya. Kalau tidak berhasil menolak yang engkau benci, hidupmu susah selamanya. Tidaklah. Hidup itu akan selalu gilir berganti antara senang dan susah. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kita bahas tentang orientasi hidup masyarakat Jawa dengan memedomani cokro manggilingan, sekarang kita lanjutkan prinsip-prinsip hidup, sikap-sikap konkret ideal masyarakat Jawa sesuai dengan falsafah cokro manggilingan ini. Jadi ini, setelah ini kita lihat prinsip-prinsip apa saja, kebijaksanaan hidup seperti apa saja yang dikembangkan oleh masyarakat Jawa. Ya tentunya secara ideal.
Secara ideal itu maksudnya yang diinginkan oleh masyarakat Jawa itu seperti ini. Bahwa dalam perwujudannya, manifestasinya hari ini, falsafah-falsafah, prinsip-prinsip kebijaksanaan-kebijaksanaan yang rasanya luar biasa ini perlahan-lahan mulai terkikis. Ya, tanggung jawab kita semua untuk melestarikan, mempertahankan, mengkontekstualkannya kembali dengan kehidupan kita di masa kini. Terima kasih telah menyimak ngaji filsafat di channel Ruang Filsafat bersama Bapak Fahrudin Faiz. Semoga bisa memberikan ilmu, motivasi dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.